Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita belajar PRRD tentang sensor dan transducer. Sebentar. Kelihatan nggak slide PPT-nya? Kelihatan, Bu. Melek, Bu. Kelihatan benar? Kelihatan, Bu, kelihatan. Nah, kemarin kan udah ngerjain. Sekarang slide yang kelihatan di HP kalian apa? Pengertian. Oke. Ya. Kajian, Bu. Iya. Bu, Erwinus baru masuk, Bu. Iya. Erwinus baru join, Bu. Ya, Bu. Ya udah lanjut aja ya. Sebelumnya kalian udah di kelas 10 udah belajar ini belum? Belum, Bu. Belum. Kalau belajar komponen sensor udah? Belum juga? Belum. Berarti baru kali ini ya? Yoi. Udah. Yoi. Kalau sekarang belajar sensor dan transducer langsung digabung. Nah, apa sih sensor itu? Sensor itu fungsinya untuk mendeteksi perubahan dalam stimulus atau rangsangan fisik yang mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur dan direkam. Nah, sensor ini memberi tanggapan terhadap besaran fisik yang terukur dengan menghasilkan output sinyal. Sementara kalau transducer itu mentransfer daya dari suatu sistem ke sistem lain dalam bentuk yang sama maupun berbeda. Apa sih maksudnya? Transducer itu elemen atau komponen yang jika diberikan inputan berupa besaran fisik pada suatu sisi, akan memberikan respon berupa fisik dalam bentuk lainnya. Maksud fisiknya itu apa? Nah, fisiknya ini bisa berupa suhu ruangan atau kelembapan, kayak gitu. Nah, sifat sensor itu dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Sensor aktif, sensor yang memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi suatu besaran yang bukan listrik ke besaran listrik. Contohnya itu dari sensor aktif ini termokopel, fotodioda, piezoelektrik, sama generator. Kalau sensor pasif itu sensor yang tidak memerlukan bantuan sumber energi untuk mengkonversi sifat-sifat fisik atau kimia ke besaran listrik. Contohnya kayak mikrofon. Ini slide kalian kelihatannya apa? Oh iya. Ya, klasifikasi sensor itu ada 3 berdasarkan pemakaiannya, berdasarkan metode penggunaan energi, sama berdasarkan sifat-sifat dasar outputnya. Yang pertama kita bahas berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan penggunaannya tuh sensor dibagi menjadi 3, sensor thermal, optik, sama mekanis. Sensor itu apa sih thermal? Sensor thermal itu
Fungsinya untuk mendeteksi gejala perubahan suhu atau temperatur pada suatu benda padat, cair, ataupun gas. Ini contoh-contoh sensor thermal. Ada thermocouple, RTD, thermistor, sama DHT11. Pertama kita bahas thermocouple. Thermocouple ini fungsinya sebagai pendeteksi sensor suhu rendah dan tinggi. Suhu terendahnya yaitu minus 200 derajat Celcius sampai dengan suhu tertingginya bisa 1500 derajat Celcius. Thermocouple ini dibentuk dari dua buah penghantar yang berbeda jenisnya dan lilit secara bersama. Prinsip kerjanya, jika salah satu bagian pangkal lilitan dipanaskan, maka pada kedua ujung penghantar yang lain juga akan muncul beda potensial. Selanjutnya ada termistor. Termistor atau yang bisa disebut thermal resistor. Kenapa bisa disebut thermal resistor? Karena dia bisa mengubah suhu itu menjadi resistansi atau hambatan listrik yang berbanding terbalik dengan perubahan suhu. Nah, semakin tinggi suhu, semakin kecil resistansinya. Nah, termistor di sini tuh ada dua, NTC dan PTC. Bisa kita lihat di sini, kalau NTC itu biasanya komponennya berwarna hitam, kalau PTC berwarna biru. NTC itu negatif termistor koefisien. Kalau PTC itu positif termistor koefisien. Nah, kalau termistor NTC itu berbanding terbalik. Bisa kita lihat di sini grafiknya. Jika resistansinya tinggi, maka temperaturnya rendah. Kelihatan nggak sih? Kok di gua nggak ada ya? Kentang. Ya, ayam. Kalau begini kelihatan nggak? Saya nulis di sini kelihatan nggak? Nih, kalau misalnya resistansinya tinggi, temperaturnya dia bakal rendah. Nih. Nah, kalau resistansinya rendah, nih resistansinya kan misalnya 1. Temperaturnya semakin tinggi dia kalau yang NTC. Kalau yang termistor PTC itu berbanding lurus. Semakin tinggi temperaturnya, semakin tinggi juga resistansinya atau hambatan listriknya. Gitu. Ini simbol dari termistor ya. Resistor tapi agak dicoret gitu. Ya. Termistor ini juga fungsinya bisa sebagai membatasi lonjakan arus sama untuk melindungi komponen agar tidak rusak. Nah, kalau fungsi untuk membatasi lonjakan arus ini pada rangkaian elektronik ini untuk mencegah kerusakan bertahap pada komponen, contohnya kayak komponen sikring atau sirkuit breakernya. Nah, gimana cara kerjanya si NTC ini untuk membatasi lonjakan arus? Cara kerjanya pada awalnya itu saat ada arus listrik yang besar, maka termistor NTC ini akan menurunkan nilai resistansinya sehingga lonjakan tersebut dapat diredam.
Nah, kemudian kalau untuk melindungi komponen, itu dengan cara memutuskan aliran listriknya. Nah, saat ada arus yang besar, maka si PTC ini akan meningkatkan nilai resistansinya, sehingga akan terjadi pemanasan pada termistor tersebut, sehingga aliran listriknya akan terputus secara otomatis. Nah, lanjut. Selanjutnya ada RTD. Ini masih membahas ini ya, sensor thermal, sensor suhu, temperatur. Di sini ada RTD, resistansi temperatur detektor. Nah, RTD ini ketika suhu elemen RTD-nya meningkat, maka resistansi elemen tersebut juga akan meningkat. Dengan kata lain, kenaikan suhu logam yang menjadi elemen resistor RTD berbanding lurus dengan resistansinya, sama kayak termistor yang PTC tadi. Elemen RTD ini biasanya ditentukan sesuai dengan resistansi mereka dalam ohm pada 0 derajat Celcius. Spesifikasi RTD yang paling umum adalah 100 ohm. Namanya RTD PT 100. Yang berarti bahwa pada suhu 0 derajat, elemen RTD harus menunjukkan nilai resistansinya 100 ohm. Kemudian ada LM35. Ini IC ya. Nah, LM35 ini untuk mengubah suhu menjadi tegangan tertentu yang sesuai dengan perubahan suhu. Bisa kita lihat di sini rumusnya R1 sama dengan tegangan referensi negatif dibagi 50 mikroampere. Tegangan keluar rangkaian bertambah 10 mV per derajat Celcius. Dengan memberikan tegangan referensi negatif, sensor ini mampu bekerja pada rentang suhu minus 55 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Tegangan keluaran dapat diatur 0 volt pada suhu 0 derajat Celcius dan ketelitian sensor ini adalah kurang lebih 1 derajat Celcius. LM35 ini banyak digunakan pada proyek Arduino. Kalian pernah dengar Arduino nggak? Pernah. Pernah nyobain nggak? Pernah praktekin nggak? Belum pernah praktekin? Baru. Belum dibahas. Belum pegang sekarang. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada sensor optik. Sensor optik itu mendeteksi perubahan cahaya dari sumber cahaya, pantulan cahaya, atau bias cahaya yang mengenai suatu benda atau ruangan. Nah, ini contoh dari sensor optik. Ada LDR, fotodioda, solar cell. Kalian tahu ini enggak LDR? Oh, hubungan jarak jauh, Bu. Bukan. LDR di sini like dependent resistor. Asal ngomong di kaya, Bu. Asal yang bisa dikit ya. Sama admin bisa dicat. Adminnya siapa? Ya, lanjut ya. Sensor optik di sini fotovoltaik atau solar cell. Di sini solar cell ini berfungsi untuk mengubah sinar matahari menjadi arus listrik DC. Semakin kuat sinar matahari tegangan dan arus listrik DC yang dihasilkan semakin besar. Nah, semakin terik sinar matahari, tegangan arus yang dihasilkan itu semakin besar. Simbolnya begini.
simbol arus, terus ada buletannya, ada panah masuk. Itu tandanya dia menerima cahaya gitu maksudnya. Nah, prinsip kerjanya itu, bila cahaya jatuh pada solar cell, depletion layer akan berkurang dan elektron berpindah melalui hubungan PN. Besarnya arus yang mengalir sebanding dengan perpindahan elektron yang ditentukan intensitas cahayanya. Selanjutnya ada fotokonduktif. Fotokonduktif itu ada 3, LDR, fotodioda, sama fototransistor. Fotokonduktif ini berfungsi untuk mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan konduktivitas. Yang pertama itu ada LDR. LDR mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan listrik. Nah, semakin banyak cahaya yang mengenai permukaan LDR, hambatan listrik semakin besar. LDR ini ada pada pengaplikasian itu apa? Yang buat cuci tangan di mana ya? Di mall-mall gitulah. Nah, ya wastafel. Tuh. Nah, yang kedua ada fotodioda. Fotodioda itu mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas dioda. Lambangnya tuh kayak gini, bentar. Lambangnya lambang dioda. Nah, tapi ada panah masuk. Maksudnya dia menerima cahaya gitu. Nah, kalau dioda biasa kan nggak ada panahnya. Makasih loh. Yang ketiga ada fototransistor. Fototransistor mengubah intensitas cahaya menjadi konduktivitas transistor. Nah, pada fototransistor dipasang sebuah lensa pemfokus sinar pada kaki basis untuk memfokuskan sinar jatuh. Tahu kan kaki basis yang mana? Halo, ada yang tahu nggak kaki basis yang mana di transistor? Harus diukur dulu, Bu. Keluar dah, Bu, pokoknya. Keluar. Kok yang keluar? Ini pada transistor ini. Depan, Bu, yang depan. Iya, siapa tuh yang jawab? Bu ya, saya. Richard. Ya, Bu. Yang jawab depan tadi siapa? Saya. Ya, saya siapa? Pikaluki. Ya. Ya, apaan, Bu? Iya, kaki basis itu yang depan ini. Nih. Lanjut ya. Selanjutnya ada sensor mekanik. Sensor mekanik itu sensor yang mendeteksi perubahan mekanis seperti perpindahan atau pergeseran, posisi gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, level, dan sebagainya. Contoh dari sensor mekanik ini ada strain gauge, apa sih bacanya? Ya, strain itulah. Linear Variable Differential Transformer atau LVDT, load cell, Bourdon tube, dan lain-lainnya. Pertama yang kita bahas strain gauge. Alat ini mempunyai bentuk foil berupa logam yang mempunyai sifat isolasi yang ditempelkan pada benda uji yang akan diukur tekanannya. Dan tekanan yang dihasilkan didapat dari pembebanan. Cara kerjanya ialah, jika tekanan yang terjadi pada benda mengalami perubahan, maka kawat logam akan mengalami deformasi dan nilai tahanan pada alat pun berubah. Pengaplikasian pada sensor ini difungsikan untuk mengukur kontraksi dari otot kardia secara terus-menerus untuk mengukur laju pernapasan, untuk mengukur tekanan darah, supaya mengetahui abnormalitas dari kardiovaskular
dan juga dikembangkan untuk mendeteksi dalam proses pemasangan anggota tubuh buatan. Nah, jadi sensor strain ini diaplikasikan untuk mengukur tekanan darah gitu. Untuk pemasangan anggota tubuh juga bisa, anggota tubuh buatan. Simbolnya? Hah? Simbolnya? Simbolnya nggak ada. Selanjutnya ada LVDT atau Linear Variable Differential Transformer. Nah, LVDT ini prinsip kerjanya jika ada arus bolak-balik AC yang mengalir melalui kumparan atau coil primer sebagai akibat dari adanya tegangan eksitasi eksternal, arus terinduksi melalui pasangan kumparan sekunder. Ini kumparan sekunder, kelihatan nggak sih kumparannya? Ini yang primer. Ini kumparan primer. Ini kumparan primer. Nah, ini sekundernya. Yang dua ini. Kalau primer yang oranye, Bu. Primer yang tengah. Nih, yang tengah. Di antara sekunder. Begitu. Nah, frekuensi AC yang terinduksi ini sama dengan frekuensi eksitasi. Namun, amplitudo arus yang terinduksi pada setiap kumparan sekunder tergantung dari posisi atau lokasi batang inti magnet yang dapat berpindah atau bergerak. Perubahan amplitudo akibat pergeseran batang ini kemudian diproses untuk melakukan indikasi terhadap perubahan posisi. Sehingga dengan memanfaatkan konsep ini, LVDT dapat dibuat sebagai sensor. Nah, LVDT ini ada pada mesin ATM. Jadi, di dalam LVDT ini terdapat 3 inti besi. Inti besi yang bergerak tuh ini. Core ini nih inti besinya. Terus kumparan primer. Ini sama sekunder. Nih. Selanjutnya ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Perbedaan waktu antara gelombang suara dipancarkan dengan yang ditangkap adalah berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek yang memantulkannya. Jenis objek yang dapat diindra antara lain itu objek padat, cair, butiran maupun tekstil. Selanjutnya, berdasarkan metode pengubahan energi. Sensor berdasarkan metode pengubahan energi dibagi dua. Ada self-generating transducer dan external power transducer. Yang pertama, transducer pembangkit sendiri itu maksudnya apa? Transducer yang hanya memerlukan satu sumber energi, contohnya yang tadi termokopel, fotovoltaik, termistor, piezoelektrik, dan lain-lainnya. Ciri transducer ini dihasilkannya suatu energi listrik dari transducer secara langsung. Dalam hal ini, transducer berperan sebagai sumber tegangan. Nah, selanjutnya yang kedua, external power transducer maksudnya adalah transducer yang memerlukan sejumlah energi dari luar untuk menghasilkan suatu keluaran. Contoh sensornya yang tadi RTD, strain, LVDT, potentiometer, NTC, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifat-sifat dasar keluarannya, sensor dan transducer dibagi menjadi 5. Perubahan resistansinya, perubahan kapasitansi, perubahan induktansi, menghasilkan arus listrik, dan menghasilkan tegangan listrik. Nah, jadi dalam sensor itu ada 5 sifat output. Ya, outputnya bisa perubahan resistansi, perubahan kapasitansi, perubahan induktansi,
terus menghasilkan arus listrik sama menghasilkan tegangan listrik. Selanjutnya ada karakteristik sensor dan transducer. Karakteristik sensor dan transducer dibagi menjadi dua, statis dan dinamis. Nah, statis itu pada keadaan stabil dan tidak dipengaruhi oleh waktu. Kalau karakteristik dinamis itu karakteristik pada keadaan akan siap atau keadaan transien, sementara dipengaruhi oleh waktu. Karakteristik statis dibagi menjadi 6. Ada akurasi. Akurasi itu perbedaan antara output yang sebenarnya dengan aktual output. Maksudnya itu output keluaran yang benar terhitung dengan aktual keluarannya gitu. Terus ada presisi. Presisi itu kemampuan transducer untuk menghasilkan output yang sama pada pengukuran yang sama berulang kali. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu perubahan input yang paling kecil yang masih bisa dideteksi oleh transducer. Yang keempat ada sensitivitas. Sensitivitas itu perbandingan perubahan output dengan nilai perubahan dari pengukuran. Yang kelima ada linearitas. Linearitas output dari transducernya. Terus yang keenam ada histeresis, yaitu perbedaan antara kalibrasi dengan cara naik dengan kalibrasi dengan cara turun. Selanjutnya ada karakteristik dinamis. Karakteristik dinamis dibagi menjadi 4. Rise time, time constant, dead time atau delay, respon frekuensi. Nah, kalau rise time itu waktu yang dibutuhkan agar dapat mencapai 10% hingga 90% dari respon seluruhnya. Kalau time constant itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% dari harga maksimum. Kalau delay, perbandingan waktu antara input dan output. Respon frekuensi itu representasi dari respon sistem masukan yang berupa sinyal dengan frekuensi yang bervariasi. Dah. Ada yang mau ditanya? Halo, masih bersama saya. Ada yang mau ditanya? Kalau misalkan ketemu barang fotodioda yang bukan pada barang apa aja? Fotodioda. Fotodioda kan TV, ada TV tuh. Fotodioda itu TV bisa, terus pada itu apa? Line follower tahu nggak? Enggak. Line follower itu robot line follower nggak tahu? Enggak. Bentar, cari fotonya dulu. Ada yang nanyanya Aika, Laika. Bagus tahu itu pertanyaannya. Bentar. Nih, robot line follower itu kelihatan nggak? Iya, di bawahnya ini ada infrared dan fotodioda. Nah, fungsi fotodioda ini kan tadi menerima cahaya. Nah, fungsi infrared itu memancarkan cahaya. Jadi, kalau misalnya ada lakban hitam nih, kayak gini nih, lakban hitam, nanti nanti infrared dan fotodioda itu mendeteksi sehingga robotnya ini, robot line follower-nya ini berjalan mengikuti garis hitam ini gitu.
Jadi dia kayak ada jalur sendiri. Iya. Betul. Iya, sama. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada yang mau ditanya, nanti langsung kuis. Nggak ada nih. Terus siapa lagi tuh yang mau nanya tuh? Udah mati kali ya? Masih bersama saya. Coba dong on cam semuanya. Tidur. Halo guys. Oke. Ada yang mau? Ada mungkin ada. Mau di SS. Jadi SBB nggak sih? SBB jadi. Tapi SBB tahu. SBB jilid 2. Di dua ya. Oke. Bete. Udah nih, jadi nggak ada yang mau ditanya kan? Mau nanya bu? Siapa tuh? Kasih paham Dam. Ada. So asik lu Dam. Mau nanya apa? Nggak jadi bu? Ih, Udah dijawab. Dari Vicky mau nanya. Alah. ada kopnya baru. Richard, ada pertanyaan nggak? Banyak bu di enggak. Ada sebuah Raga lu yang ngajakin meet juga Raga. Raga. Gua mana ada gua. Presentasi kemarin nggak salah. Ngajak meet lu ya. Ini Yusma nggak nanya? Yusma atau Cia? Aja mau meet lu. Kobra. Sobra. Udah aku nggak ada yang nanya bu. Ya udah, langsung kuis aja ya. Gila dong. Blok white kopi passwordnya. Ya udah, langsung kuis ya. Oke. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar link kuisnya dikirim ya di grup. Link kuisnya dikirim di grup. Blok white kopi. Passwordnya.